Ya Tuhan, ini pasti akan dipublikasikan di suatu berita. Percakapan aku dengan Mackenzie. Rekaman panggilan eksklusif dari penjara mengungkap orang kepercayaan terdekat Mackenzie Shirilla, ibunya. Tolong pastikan kamu ambil semua barang-barangku dan semuanya, karena aku nggak mau mereka melewatkan anting berlian punyaku. Dari anting berlian sampai upaya mengendalikan kerusakan, percakapan itu menunjukkan tim ibu dan anak yang bekerja keras untuk membentuk bagaimana dunia memandang si pembunuh yang telah divonis bersalah. Aku harus bicara dengan kode, dan kamu nggak boleh tanya kenapa. Kamu hanya perlu mendengarkanku. Selamat datang di Crime Fix. Saya Anjanette Levy. Mackenzie Shirilla bukanlah orang yang pemalu. Dia memang tidak pernah pemalu. Bahkan sebelum dia didakwa membunuh pacarnya Dominic Russo dan temannya Davian Flanagan dalam kecelakaan mengerikan pada Juli 2022. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, Mackenzie yang mengemudi dan hampir tewas, tetapi dia selamat. Pacar Mackenzie, Dominic Russo, dan temannya Davian tewas. Kedua pemuda itu masih memiliki seluruh hidup di depan mereka. Jaksa penuntut berargumen di persidangan bahwa Mackenzie menekan pedal gas pagi itu dan dengan sengaja menabrakkan mobil ke dinding, melaju 100 mil per jam. Setelah Mackenzie pulih, negara bagian mengatakan Mackenzie tidak sedang berduka. Dia pergi ke konser dan berpose di media sosial. Dia ingin menjadi seorang model, dan kecelakaan fatal itu menurut Mackenzie adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi medis yang disebut POTS, bukan pembunuhan. Namun, selama persidangan, tidak ada ahli medis atau catatan medis yang diajukan untuk membuktikan klaim tersebut. Hakim Russo menyatakan Mackenzie Shirilla bersalah atas pembunuhan dan tuduhan lainnya, menyebutnya sebagai iblis di balik kemudi. Dan kasus ini kembali mendapat perhatian karena sebuah dokumenter Netflix, The Crash. Ratusan dokumen telah dirilis, termasuk rekaman percakapan telepon di penjara tanpa tanggal antara Mackenzie dan ibunya, Natalie Shirilla. Di awal setiap panggilan, para peserta diberitahu bahwa mereka sedang direkam. Halo, ini adalah panggilan prabayar dengan biaya ditanggung penerima dari seorang tahanan di Pusat Pemasyarakatan Cuyahoga County. Panggilan ini tidak bersifat pribadi. Panggilan ini akan direkam dan mungkin dipantau. Jika Anda merasa panggilan ini seharusnya bersifat pribadi, silakan tutup telepon dan ikuti petunjuk fasilitas untuk mendaftarkan nomor ini sebagai nomor pribadi agar dapat menanggung biaya panggilan, dan terima kasih telah menggunakan Securas. Anda dapat memulai percakapan sekarang. Keluarga Shirilla sangat menyadari bahwa mereka sedang direkam dan mereka tampak berusaha membangun narasi tentang apa yang terjadi malam itu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa selamat dari kecelakaan itu, Colton. Aku benar-benar minta maaf, seperti... Aku bahkan tidak ingat sumpah sadar penuh, seperti yang mereka bilang aku menjawab pertanyaan. Aku tidak ingat itu. Aku tidak ingat rasa sakit apapun dari kecelakaan itu. Aku juga tidak ingat seperti... Bagaimana kamu bisa sampai terlibat dalam insiden ini? Seperti, bagaimana kamu bisa sampai di sana? Aku tidak mengerti. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Aku seperti terpekuk ke bawah. Ya. Dan itu juga tidak masuk akal bagiku. Seperti, aku merasa, aku tidak tahu. Aku tahu. Aku nggak sanggup memikirkan itu. Aku berharap aku bisa dihipnotis di sini agar bisa mengingat. Aku juga. Aku sangat ingin mengingat. Aku hampir merasa seperti itu. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Aku tidak akan mengatakannya. Apa yang terjadi seperti urusanku. Aku pikir aku tahu. Seperti aku merasa aku tahu apa yang terjadi. Tapi aku tidak tahu. Tentu saja, tapi itu bisa saja salah. Ada jutaan kemungkinan. Seperti aku merasa ini adalah kejadian lain di mana Dom melakukan apa yang biasa dia lakukan di mobil. Benar, begitulah. Itu yang dirasakan semua orang. Tapi aku nggak tahu apakah itu benar. Karena kenapa dia melakukan itu saat Davion ada di mobil? Karena dia dulu sering melakukan hal seperti itu saat ada orang lain di mobil. Ingat, dia pernah melakukan hal itu saat Kendra ada di mobil. Iya. Dia seperti berteriak padaku karena aku menjatuhkan anggurnya. Dan dia tidak mau mobilnya terbakar, tapi aku berusaha mengambilnya. Dan dia ada di dalam mobil. Lalu dia lembut banget mencoba menakuti kami. Seharusnya Kendra bilang sesuatu seperti, kita seharusnya minta Kendra bilang, kayak, bro. Sayangnya, panggilan-panggilan ini tidak bertanggal, tapi berasal dari Cuyahoga County Correction Center. Panggilan antara Mackenzie dan terutama ibunya, Natalie, direkam sekitar tahun 2023.
Kamu akan mendengar Ibu Mackenzie menyebut Jim. Sepertinya itu adalah pengacara Mackenzie saat itu, James McDonald. Mereka semua tampak sangat baik. Orang-orang di telepon juga tampak sangat baik. Dan aku juga perlu berbicara dengan kode. Dan kamu tidak boleh bertanya kenapa. Kamu hanya perlu mendengarnya. Oke. Jangan jahat sama Jill. Oke? Baiklah, dan itu saja yang akan aku katakan karena dia berhati baik dan sangat ahli dalam pekerjaannya. Oke. Itu saja yang kamu butuhkan, oke? Kita bisa setuju untuk tidak setuju, tapi aku tidak akan bersikap jahat padanya. Nah, begitu. Dan nanti kalau kita bisa bicara langsung, aku akan jelaskan sedikit lebih banyak tentang itu. Tapi, oke. Dalam panggilan telepon yang sama, topik tentang strategi persidangan dan pria-pria yang mengirim pesan kepada Mackenzie muncul setelah Mackenzie dan ibunya tertawa bersama. Hello? Hai. Kamu lihat pesanku tadi malam? Iya, apaan sih? Kamu tadi mau nyempetin telepon ya? Iya. Itu lucu banget. Aku tahu kok. Aku tadi mau kirim pesan ke kamu. Bilang kalau kamu tadi mau nyempetin telepon buat bilang selamat malam. Tapi terus aku lihat pesan kamu. Apa? Apa yang mau aku bilang ke kamu? Ayah lagi nanya aku soal sesuatu yang ditanyain Jin ke aku. Tapi itu kayak... Ya Tuhan. Enggak, jangan ngomong apa-apa di telepon. Jangan. Seperti yang aku bilang tentang kebenaran. Dia bertanya padaku apakah dia menanyakan tentang sidang juri atau tidak. Jangan jawab pertanyaan itu. Oke. Kapan dia mengirim itu? Tadi malam. Oke, kamu tahu jam berapa? Hah? Tidak? Jangan dijawab. Cukup balas saja. Kamu tahu, bilang saja sama Kaji sayang. Itu saja. Aku bilang, di mana fotoku ya Tuhan? Jadi, kamu sudah lihat pesanku tentang pria lain itu. Iya, bagaimana kamu tahu itu? Karena dia yang memberitahuku. Dia bilang, Kamu baik-baik saja. Oke, dia bilang, kamu gak keberatan kalau aku berumur 43 tahun. Aku bekerja sebagai supervisor produksi di sebuah perusahaan pelaporan pengadilan. Apa itu? Aku tidak tahu, tapi Kenzie, kamu tahu, ini berita internasional kan? Iya. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan bicara padaku. Kamu tidak tahu. Dan aku tidak menjawab dia. Ya Tuhan, tunggu sebentar. Biar aku buam ini dulu. Ini yang paling menjijikan. Tunggu sebentar. Oke. iya, jangan. Lalu dia mengirim pesan lagi dan bilang, kalau kamu mau bicara, lalu dia kasih nomornya ke aku. Dan memberitahu aku jadwalnya. Lalu dia mengirim pesan lagi ke aku. Lalu dia mengirim pesan lagi ke aku karena aku tidak membalas pesannya. Benar. Dan dia bilang, aku harap kamu bisa tidur. Hubungi aku besok kalau kamu mau. Jam 8.30 pagi sampai jam 3.00 sore biasanya aku tersedia. Aku di sini untukmu. Dan dia baru saja mengirim pesan ke aku, apa kabar? Apa? Jangan. Jangan bicara dengan siapapun yang tidak kamu kenal. Oke. Aku akan melakukannya. Aku pikir itu mungkin akan cuma keluar kecil, tiba-tiba kecil. Ya ampun, berhenti. Aku sudah bicara dengan Kevin Zimmerman. Dia menelpon. Baiklah, tapi tetap saja jangan bilang apa-apa juga ke dia, karena kita nggak tahu siapa dia. Dia juga bisa saja seperti itu. Ibu Mackenzie juga membicarakan soal mengirimkan buku-buku untuknya. Dia bilang butuh waktu yang sangat lama sampai buku-buku itu tiba. Dan dia menyebutkan salah satu buku yang ditulis oleh korban penculikan, Michelle Knight. Michelle Knight sebenarnya disekap bersama wanita lain selama bertahun-tahun di sebuah rumah di Cleveland. Dan sepertinya dia benar-benar membandingkan Mackenzie dengan Michelle. Karena Michelle Knight menjadi tahanan selama 20 tahun. 15, 20 tahun. Hal-hal yang tidak masuk akal terjadi padanya. Dan dia baik-baik saja. Bukan hanya itu, dia juga menggunakan apa yang terjadi padanya untuk membantu orang lain. Itu, kamu tahu, aku akan memberitahunya bahwa aku akan mendapatkannya. Aku akan membaca buku itu setelah aku selesai membaca bukuku yang lain. Andai saja aku bisa. Tapi buku-buku itu lama sekali sampainya. Aku berharap aku tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Ya ampun, seharusnya aku bicara denganmu secara pribadi. Ada beberapa hal yang diposting online. Kamu bakal kaget banget. Kenapa kamu gak bisa kasih tahu aku? Karena aku memang nggak bisa. Itu sudah diposting secara online. Sesuatu.
Ada beberapa orang-orang yang membuat komentar dan semacam itu. Dan ada hal-hal yang harus kita selidiki dan lain-lain. Ini gila. Tapi maksudku, jangan begitu, kamu tahu. Apa mereka sudah bilang kamu harus kembali? Tidak. Bagus, kita. Cerita. Ya, aku ingin tahu. Tunggu sebentar. Ada satu wanita yang membagikan ulang ceritamu, dan dia bilang, aku tidak mengerti bagaimana ini bisa disengaja. Maksudku, pengacaranya bilang dia tidak ingat. Maksudku, bagaimana bisa kamu dipenjara seumur hidup, dan saat sesuatu terjadi, kamu bahkan tidak ingat. Pasti ada sesuatu yang lebih dari ini. Aku senang orang-orang bisa melihatnya. Iya. Iya. Jadi, aduh, ayahku bisa membunuhku. Tunggu, maksudnya orang-orang acak yang ngomong? Atau seperti, ya tidak, aku tidak kenal orang-orang ini. Kami tidak kenal siapapun dari mereka. Dan ada satu dari Mississippi. Kamu tahu, dia jelas, kami tidak kenal dia. Orang-orang bisa melihat. Ada orang-orang yang mudah percaya. Ada orang-orang yang percaya semua yang mereka dengar atau baca di media sosial. Dan ada juga orang-orang yang lebih pintar, yang tahu lebih baik. Itulah kenapa aku benci internet. Aku benci media sosial. Orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Dalam panggilan lain, Mackenzie Shirilla bahkan membaca dari Alkitab. Ada ayat-ayat yang dibagikan kepadanya oleh seorang wanita bernama Nona Lisa. Tapi kemudian topik pembicaraan berubah sangat tiba-tiba. Jadi sekarang aku punya 2. Bagus. Ya, selamat pagi Kenzie. Membaca firman Tuhan pagi ini. Karena kamu belum punya Alkitab, aku akan membacakan sesuatu dari Yesaya 40. Apa? Siapa ini? Lisa. Tertulis. Belum pernahkah kamu dengar? Belum pernahkah kamu mengerti? Tuhan adalah Allah yang kekal, pencipta seluruh bumi. Dia tidak pernah menjadi lemah atau letih. Tidak ada yang dapat mengukur kedalaman pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Bahkan orang muda menjadi lemah dan letih, dan pemuda akan jatuh karena kelelahan. Tetapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi dengan sayap seperti burung Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Dan kemudian satu lagi. Itu Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31. Lalu dia berkata, Aku sudah membaca bagian ini 100 kali selama 30 tahun terakhir, dan itu tidak pernah membosankan. Setiap kali membacanya selalu memberiku harapan. Aku berdoa semoga itu juga terjadi padamu. Ingat, kamu akan selalu merasakan kehadiran Tuhan. Iman bukanlah perasaan, itu adalah pilihan kehendak. Kadang-kadang aku berdoa atau membaca Alkitab, dan rasanya seperti tidak masuk ke pikiranku. Tapi selama bertahun-tahun, aku belajar untuk tetap bertahan. Dan aku ingin bertanya pada Bu Peggy, bagaimana caranya agar kita bisa mengirimkan beberapa buku dan sebuah Alkitab untukmu, mendoakanmu setiap hari. ya, Aku sayang Bu Lisa. aku juga. Ketidakadilan besar sedang terjadi, dan kita tidak akan pernah berhenti. Iya, aneh juga. Tapi aku ingin kamu bicara dengan media. Berapa banyak Skittles yang kubelikan untukmu? Siwas. Oke. Aku tidak tahu bagaimana harus berlebihan untuk beberapa hal tertentu, dan menahan diri untuk hal-hal lain sampai aku mendengar kabar darimu. Kamu dengar itu? Mackenzie menyelipkan kalimat itu dalam percakapan. Aku ingin kamu bicara dengan media. Lalu ibunya dengan cepat mengganti topik ke berapa banyak Skittles yang dia dapatkan dari koperasi penjara. Sepanjang percakapan telepon, keluarga Shirilla tampak sangat tertarik dengan liputan media dan narasi seputar kecelakaan itu. Panggilan berikut ini tampaknya terjadi lebih awal saat Mackenzie baru tiba di penjara setelah dipindahkan dari rumah tahanan anak. Halo? Hey. Untuk mencuci rambutku. Yay, bagaimana rasanya? Apa? Kamu nggak di Facebook kan? Apa? Cuma memastikan aja. Kenapa? Kenapa dia nggak boleh main Facebook? Karena dia nggak punya kontrol diri. Jadi kamu keramas. Itu rasanya enak. Bagaimana dengan kulit kepala dan dahimu? Apakah itu juga terasa enak? Iya, tapi aku mau, aku butuh sikat. Aku lagi coba dapetin sikat.
Tidak ada sikat yang bisa aku beli. Bagaimana caranya kamu mendapatkan sikat? Tidak, aku tidak mau beli sikat kecuali kalau aku tahu aku akan di sini lama. Tapi ada beberapa cewek yang punya sikat. Oke. Tapi aku nggak tahu dia ada di mana. Aku akan coba lihat ke jendelanya. Dia baik banget, lupakan saja. Dia lagi tidur. Oke. Tapi ya, aku memang benar-benar butuh satu. Aku tahu, aku berharap kamu punya satu. Maksudku, jadi apa masalahnya kalau kamu gak akan lama di sana? Kamu tetap punya satu, kan? Siapa peduli kalau kamu gak akan lama di sana? Beri saja sikat. Ya, sekarang sudah terlambat, jadi ya. Aku nggak tahu siapa yang dapat sikat. Gak ada yang di sini punya sikat. Cuma satu orang yang punya sikat. 2 orang. Dan mereka berdua pergi. Bisa kamu sisir dengan jari? Aku tahu. Aku ingin mengambil skopku. Oh. Pada titik ini, Mackenzie tidak tahu berapa lama dia akan berada di penjara. Dan dia menyebutkan bagaimana ibunya akhirnya punya kucing-kucing itu. Kamu lihat apa yang saya berikan untukmu? Masukkan mereka ke dalam roti panggang kayu manis. Baik, ibu kembali. Oke. Saya mendengar kucingnya. Itu oke. Aku merindukannya. Dia juga merindukannya. Aku dan Dom baru saja mengadopsi kucing dan sekarang kami berdua tidak ada di sana untuk merawat kucing-kucing itu. Benar, baiklah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku akan menjaga anak-anak ini sementara. Itulah yang dilakukan para mama. Aku adalah nenek dari kucing-kucing ini. Itulah yang kami lakukan. Kucing-kucing itu milik Mackenzie dan Dominic, tapi sekarang ibunya yang memeliharanya. Lalu ibunya memberinya semacam kata-kata penyemangat, dan Natalie Sherilla punya ucapan pedas untuk mereka yang berpikir bahwa Mackenzie bersalah. Sayang, semua orang tahu. Oke? Iya. Jadi, jangan pikirkan itu. Orang-orang yang mengenalmu tahu kalau ini omong kosong. Orang-orang yang tidak mengenalmu itu nggak tahu apa-apa, dan mereka asal bicara saja. Jadi, itu hanya... Melelahkan. Aku tahu itu. Salah, itulah kenyataannya. Tapi aku tidak tahu. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita akan tetap bertahan dan terus berjuang, berjuang, berjuang. Selagi kamu di sana, pergilah ke sekolah. Benar. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kamu tahu, mungkin kamu sebaiknya masuk sekolah hukum dan memperbaiki sistemnya. Karena apa-apaan ini? Tapi aku nggak mau belajar matematika dan hal-hal seperti itu. Aku nggak yakin itu ada hubungannya dengan yang akan aku lakukan. Tapi aku nggak tahu apakah aku mau meluangkan waktu untuk melakukannya. Karena itu kayak banyak banget kerjaannya. Iya. Tapi kamu punya waktu. Benar kan? Dan kamu adalah seorang pendebat yang luar biasa. Kamu tahu maksudku, karena kamu selalu berdasarkan fakta. Dan kamu memberitahu orang apa adanya. Dan kamu tidak pernah berhenti. Orang-orang membutuhkan itu. Lihat bagaimana kamu membela orang-orang yang telah diperlakukan tidak adil, Kenzie. Mereka membutuhkanmu. Aku masih mencoba mencari tahu kenapa hakim bisa melakukan itu. Aku benar-benar bingung. Aku benar-benar gak mengerti. Aku tahu, kita seharusnya nggak ngomong kayak gitu di telepon. Aku juga nggak tahu. Dan aku perlu bilang sesuatu lagi ke kamu. Tapi aku nggak bisa bilang sekarang. Bagaimana seharusnya aku tadi apa Jin sudah cerita ke kamu tentang apa yang terjadi sebelum sidang, sebelum aku masuk ke ruang sidang? Oke, kalau begitu, ya kita akan bicara soal itu. Karena aku nggak tahu itu tadi apa. Mackenzie sepertinya memberi isyarat kepada ibunya bahwa ada sesuatu yang tidak pantas terjadi di ruang sidang lain.
Lalu dia menegaskan bahwa dia tidak ingin menghadiri sidang vonisnya sendiri. Kayak aku udah hampir bilang aku nggak mau pergi ke pengadilan gitu. Atau harusnya aku tetap pergi ke pengadilan. Seperti, sayang, Kamu tidak punya pilihan. seperti apa gunanya bahkan punya tanggal sidang? Aku nggak ngerti. Mereka benar-benar mempermainkanku. Jadi, apa gunanya aku datang? Itu maksudku, seluruh proses ini benar-benar konyol. Nggak ada gunanya lagi ada sidang. Langsung saja kasih aku hukumannya supaya kita bisa banding. Karena harus sebesar ini untuk dilakukan. Yang mana itu sangat salah. Ya, aku merasa ada hal aneh yang terjadi di kedua belah pihak. Aku merasa aneh. Aku halo? Tidak. Kita hanya harus melewati ini. Bernapaslah melalui hari-hari ini. Hei, Dalam panggilan yang sama, Mackenzie mempertanyakan kesetiaan salah satu temannya padanya. dia Mackenzie. Dia sangat mencintai. Dia mencintaimu sampai mati. Dan jangan lupa, dia juga, kamu tahu, ada di daftar saksi kamu. Aku tahu, itu tidak berarti apa-apa. Tidak, dia sayang sama kamu. Aku rasa dia merasa ada suasana aneh. Aku sudah bilang sebelumnya, dia seperti, tidak, tolong hubungi dia. Aku sangat mencintainya, dan rasanya hidupku tak tertahankan tanpa dia. Aku memikirkannya setiap hari. Tapi itu saja yang dia katakan setiap kali. Rasanya aneh bagiku. Aku jadi merasa aneh. Aku cuma merasa, kenapa kamu menghapus semua tentang aku di Instagram? Tolong jawab, oke? Aku nggak suka. Kenapa kamu nongkrong sama orang-orang yang aneh banget? Hei. Yang terakhir, kelihatan seperti yang terakhir. Jawab saja seperti, aku dengar kamu nongkrong sama orang-orang yang senang aku masuk penjara. Apa itu benar? Iya. Aku nggak, tapi aku bahkan nggak mau nelfon dia dan buang-buang waktuku buat dia. Kayak jangan nuduh. Aku benar-benar nuduh dia. Aku nggak peduli. Aku sudah bilang, orang-orangku nggak akan bohong. Pertama-tama, itu nggak benar. Bicaralah dulu sama Faith untuk tahu apa percakapannya. Lalu tanya dia. Aku akan bicara sama Faith jam 10.30, jadi nanti aku bakal tahu. Tapi aku cuma merasa aneh sama dia, kayak... Iya, tapi nggak ada yang suka dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak mereka lakukan, kan? Kayak, kalau kamu nggak bisa posting wajahku dan bilang, dia bebas. Dia pernah posting ulang tahunmu, ingat nggak? Aku tahu, maksudku, kalau kamu nggak bisa kayak posting dan bilang, bebaskan Kenzie, dia nggak bersalah, ini gila banget, dia kayak gitu. Terus, apa sih maksudmu? Itu aneh. Tapi dia udah ngelakuin semua itu. Kalau temanku nggak posting bebaskan aku, dan kalau temanku di penjara, aku bakal posting tentang mereka setiap hari. Ya, kayak, Baskin freedom. oke, tapi dia memang memposting di hari ulang tahunmu, ingat? Oke. Aku nggak lihat ada orang lain yang melakukan itu, kecuali Rosinina, atau siapalah itu. Itu nggak apa-apa. Jadi cukup berhenti sejenak dan tanya dia, kamu lagi sering bareng dia? Aku dengar begitu. Dia enggak, dia senang aku di sini. Kamu masih sering bareng dia? Jangan menuduh, tanya saja. Dan dia memposting sesuatu di hari ulang tahunmu, oke. Aku tahu kamu sedang terluka. Kita punya 1 menit lagi, tanya dia dulu. Apakah kamu suka dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Tidak, aku punya perasaan yang sangat buruk. Ya, kamu punya, jangan lakukan itu. Belajarlah dari apa yang terjadi padamu dan perlakukan orang lain seperti itu juga. Rasanya sakit, menyebalkan dituduh melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Tanya dulu, lalu kamu harus percaya pada mereka. Percakapan berikutnya antara Mackenzie dan ibunya Natalie terjadi tepat sebelum vonis dijatuhkan dan mereka membahas bagaimana Mackenzie akan masuk penjara. Aku bicara dengan Faith tadi malam. Dia hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Dan bagaimana? Kamu tahu, aku bilang ke dia kalau kamu sudah ditindahkan. Dan dia? Hal pertama yang dia tanyakan adalah, apa dia punya jendela? Aku bilang, tidak, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, aku memang punya jendela. Kamu tidak bisa melihat keluar. Jendelanya juga sangat kecil. Rasanya berbeda. Karena aku berada di blok pengamanan maksimum, seperti ini keadaannya. Serius, aku benar-benar berada di blok pengamanan maksimum sekarang.
Ya, dengan tuduhan seperti itu, aku rasa memang begitu, tapi itu gila. Aku cuma mencoba makan lobah. Nancy juga begitu. Itu yang aku khawatirkan tentang Maryville. Apa? Soal status keamanan maksimum ini benar-benar gila, Kenzie. Maksudku, keamanan maksimum itu gila. Apa? Bu Lisa bilang, hanya catatan singkat untuk memberitahu kamu kalau aku sudah mengirim pesan ke ibumu pagi ini. Kapanpun dia siap dan butuh tempat aman untuk bicara, aku bilang aku akan senang mengajaknya minum kopi. Bagaimana kabarmu? Aku pikir kamu sebaiknya mempersiapkan diri untuk beberapa hari yang berat ke depan. Kamu mungkin belum menyadari betapa stresnya proses persidangan, putusan, dan penjatuhan hukuman bagi pikiran, tubuh, dan jiwamu. Stres akan muncul dengan cara-cara aneh seperti nyeri fisik, masalah pencernaan, kelelahan, dan depresi. Ketahuilah bahwa itu mungkin akan datang dan sadari apa adanya. Itu akan berlalu. Aku mengirimkan banyak doa untukmu. Iya. Mengatakan, aku tidak sabar menunggumu pergi bersama ibuku. Seperti Bu Lisa benar-benar seperti keluarga bagiku. Ya. Sudah bertanya padaku? Real Ireli 49. Jadi, dalam klip berikutnya, Mackenzie dan ibunya kemudian membahas bagaimana kematian yang terjadi akibat kecelakaan mobil seharusnya tidak dianggap sebagai pembunuhan. Aku merasa orang-orang yang dihukum karena pembunuhan, seperti dengan senjata api dan pisau atau dengan cara-cara kejam, seharusnya berada di kategori yang berbeda dari orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan, seperti kecelakaan mobil. Seperti pria yang menabrak petugas pemadam kebakaran di jalan itu, yang didakwa dan dihukum karena pembunuhan. Menurutku, dia tidak termasuk dalam kategori pembunuh sebenarnya. Tapi apa? Kenapa? Apa alasannya? Maksudku tidak ada. Maksudku masalahnya adalah bagaimana orang-orang ini bisa didakwa dengan pembunuhan padahal tidak ada niat sama sekali. Seperti Apa alasannya? pasti ada tujuannya. Harus ada tujuannya agar itu bisa disebut pembunuhan. Ya, seperti pria yang mengemudi itu. Dia tidak sengaja menabrak pemadam kebakaran itu salah. Seperti Ya, itu seperti pembunuhan akibat kendaraan bermotor. atau diperberat, bukan diperberat. Pembunuhan akibat kendaraan bermotor yang diperberat. Atau Bahkan bukan diperberat. Diperberat itu kalau ada hal lain yang terlibat, seperti narkoba dan semacamnya. Itu adalah pembunuhan akibat kendaraan bermotor yang seharusnya orang itu didakwa. iya, atau pembunuhan karena kecerobohan atau kalau dia ngebut, aku nggak tahu. Itu aneh. Ada yang salah dengan sistem kita, karena itu bukan pembunuhan. Pembunuhan itu disengaja. Kamu melakukannya dengan sengaja. Ya, Dia tidak melakukan itu. itu sangat menyedihkan. Itu maksudku. Itu seharusnya untuk orang-orang seperti mereka. Seharusnya itu masuk dalam kategori yang berbeda dari para pembunuh kejam dan jahat yang benar-benar bersalah melakukan pembunuhan. Itu gila. Iya. Dan Mackenzie meminta ibunya untuk mengirimkan foto-foto kepadanya yang bisa dia bawa ke penjara. Kamu bisa punya 10. Kamu mau 5 foto dirimu dan 5 foto mereka. 5 foto dirimu dan 5 foto mereka. 5 foto Dom. Maksudku Kirimkan padaku. seperti yang terbaik dari aku dan Dom. Tentu saja. Mereka tidak peduli. Di sini berbeda. Kamu bisa punya foto apa saja di sini. Jelas saja, tidak boleh ada narkoba atau hal gila seperti senjata di dalamnya. Tapi tidak ada foto seperti itu. Tapi kamu bisa memperlihatkan kulit di sini. Maksudnya, kamu tidak perlu seperti... Ya, karena kamu bukan di bawah umur. Benar. Jadi kamu bisa kirim misalnya, Bahumu. Orang-orang tidak bisa melihat bahu telanjang, Kenzie. aku tahu, itu memang hal yang mengerikan. Iya. Di bagian selanjutnya, Mackenzie sebenarnya menyebutkan bahwa dia sempat pingsan sebentar. Yang menarik karena Mackenzie mengklaim hal itu di persidangan. Aneh sekali, karena orang-orang sudah begitu maju, tapi kita masih terjebak di masa lalu. Seperti, kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan bahu kita? Aku akan memperlihatkan atau luka kita. Itu sangat bodoh. Aku akan menelponmu kembali. Jadi, sekali lagi. Ini bukan masalah perempuan, ini masalah laki-laki. Suruh para lelaki itu jaga diri mereka.
Bisakah kamu bilang ke Rosie kalau aku akan menelponnya? Aku tidak benar-benar pingsan, cuma seperti kejang dan bergerak. Aneh sekali, padahal aku sedang duduk. Aku sedang duduk waktu aku pingsan. Itu membuatku takut. Tidak apa-apa, karena itu tidak ada. Pasta itu sebenarnya tidak nyata. Tidak, itu tidak nyata, benar. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu, karena kalau kita bilang itu tidak nyata. Itu tidak nyata, benar. Ingat, Mackenzie dan ibunya sangat sadar bahwa mereka sedang direkam. Pada satu titik, mereka menyebutkan kemungkinan bahwa seorang selebriti terkenal bisa membantu Mackenzie. Ini bagus karena kami memang berencana untuk menghubungi media. Jadi sangat bagus, lakukan saja. Ya Tuhan. Aku sedang mengirim pesan ke Lisa sekarang. Jadi tunggu, sekarang seluruh dunia tahu kalau acara hari ini jadi berita nasional. Oke, aku harus memberitahumu satu hal lagi. Apa? Itu diterbitkan di Inggris. Oke. Apa? Ya. Ini berita dunia. Aku rasa Daily Mail hanya menerbitkannya di semua publikasi mereka, tapi ya di Britania Raya. Itu ada di Daily Mail. Di Inggris. Mungkin Kim Kardashian sendiri yang akan menghubungi. Itu maksudku. Aku berharap kita sedang menuju ke sana. Aku memang akan melakukan ini, jadi ini luar biasa. Dan kemudian mereka bisa langsung menghubungi kami. Iya. Gila banget, Nak. Aku nggak tahu. Kamu ingat siapa? Bu Lisa, aku lagi sedih banget. Aku bilang, aku kangen banget sama kalian. Aku butuh kalian banget. Aku senang kita bisa ngobrol. Aku sudah berdoa, tapi itu malah bikin aku sedih. Aku nggak tahu gimana dia bisa membiarkan ini terjadi padaku. Tapi aku nggak akan kehilangan kekuatan untuk berharap. Aku akan bilang, aku sayang kalian. Iya. Kamu harus tetap percaya ya. Ya ampun, Steve Campbell sudah membalas pesan. Dan itu benar-benar membuatku bingung. Seperti pria-pria ini membalas pesanku terlalu cepat. Dan aku tidak suka itu. Jadi, ada beberapa hal tentang ini. Kim Kardashian telah menangani beberapa kasus untuk narapidana yang menurutnya divonis secara keliru. Sampai saat ini, dia sama sekali tidak menunjukkan minat pada kasus Mackenzie Sherrill. Dan keluarga Sherrill pergi ke media. Mackenzie memberikan wawancara pertamanya tentang kasus tersebut dalam The Crash. Dia mengungkapkan penyesalan, tapi kemudian dalam suatu momen, dia mungkin tidak menyangka akan direkam. Mackenzie, yang selalu sadar akan citranya, bertanya kepada pengacaranya bagaimana kesannya. Kamu bisa mendengarkan semua rekaman panggilan penjara ini dan membaca catatan disiplin penjara Mackenzie Sherrill di aplikasi baru kami. Namanya Law and Crime Plus. Coba cek ya. Dan itulah akhir dari episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lagi lain waktu.